Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah kita pada sesi kedua saat ini. Selamat Paskah bagi kita semua. Tanpa kebangkitan salib di Golgota hanyalah peristiwa tragis dalam salah satu babak sejarah di Timur Tengah. Seandainya Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita, dan kita masih hidup dalam dosa. Karena itu, marilah kita rayakan kemenangan Kristus atas kuasa dosa dan maut. Ia telah bangkit, maka kita percaya bahwa semua yang telah dibaptis dalam namanya akan dibangkitkan dan hidup dengan Dia kelak. Marilah kita rayakan dan serukan peristiwa kemenangan Kristus ini dengan penuh semangat. Haleluya, Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit, Ia menang atas kuasa maut. Kristus telah bangkit. Haleluya. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan, pertolongan kita,
adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Marilah kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuliakan Engkau atas kebangkitan-Mu yang menguatkan harapan baru bagi kami semua untuk turut mengalami kebangkitan-Mu kelak. Engkaulah yang telah mematahkan kuasa dosa dan maut dan menjadikan segala sesuatu baru, supaya kami semua yang dibaptis dalam nama-Mu sungguh-sungguh mati terhadap dosa dan hidup bagi kami dan hidup bagi-Mu. Anugerahkanlah kepada kami kuasa kebangkitan-Mu untuk meneguhkan iman dan pengharapan kami, agar kami tidak mudah menyerah atau berputus asa dalam menghadapi berbagai kesulitan dan pergumulan hidup kami. Berilah kami rahmat-Mu agar kami bertekun mengikut Engkau hari demi hari, sampai akhir hidup kami di dunia fana ini. Ingatlah kami ketika Engkau datang kelak sebagai Raja dan Hakim atas semuanya, agar oleh kasih dan anugerah-Mu, nama kami tercatat di antara orang-orang yang menang dalam kitab kehidupan yang ada di dalam tangan-Mu.
Terpujilah Engkau bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus yang memerintah hingga kini sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan yang memerintah bersama dengan Bapa yang kekal dan Roh Kudus hingga kini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada ibadah Minggu Paskah pertama ini yang tertulis pada Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sedemikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita dengarkan kor dari Gracia.
Kita bernyanyi. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Rohul Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Rohul Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Waktu murid Emmaus Yesus beserta, kita pun di jalan hidup disertainya, yang gerakkan dan kembali Yesus impian. Kita akan melihat Dia datang segera. Shalom, Amanginang. Warta Jemaat, Minggu Paskah pertama, 5 April 2026. Yang pertama, jadwal KOR hari Minggu 12 April 2026. A. KOR yang mengikuti ibadah sesi kedua jam 9 adalah KOR Anugerah. B. KOR sesi ketiga jam 10.30 adalah KOR
Tanggal 6 April 2026 adalah Paskah kedua. Untuk itu gereja kita melaksanakan ibadah Paskah kedua masuk pukul 10 WIB. Yang keempat, baptisan kudus. Hari Minggu 19 April 2026 diadakan baptisan kudus bagi anak anggota jemaat kita, bagi orang tua yang anaknya mau dibaptis, agar mendaftar kepada penatua sektor masing-masing. Yang kelima, Giat Paskah PP _Remaja. Sabtu 11 April 2026, Seksi PP _Remaja mengadakan Giat Paskah 2026 di gereja kita masuk pukul 15 WIB. Diharapkan semua PP atau _remaja mengikutinya dan kami mohon dukungan dari orang tua kami. Yang keenam, hari Minggu 12 April 2026 akan diadakan ibadah bagi siswa-siswi kelas tertinggi SD, SMP, SMA _SMK yang mengikuti ujian bertempat di gereja ini masuk pukul 16 WIB. Untuk itu diharapkan kepada anak-anak anggota jemaat yang akan mengikuti ujian akhir agar dapat menghadirinya. Yang ketujuh, ibadah sektor. Hari Rabu 8 April 2026 dilaksanakan kebaktian sektor di rumah anggota jemaat masuk pukul 20 WIB. Alamat, tempat, dan tertib acara tertera di depan kita. Demikianlah berita jemaat untuk kita pada hari ini. Shalom. Kita bernyanyi. Tuhanku bangkit, nyanyilah, haleluya. Ku ditinggalkannya, maut dikalahkannya. Tuhanku bangkit, nyanyilah, haleluya. Tuhanku bangkit, nyanyilah, haleluya. Tiga ibu datanglah, tiga penabutannya. Tuhanku bangkit, nyanyilah, haleluya. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus yang ada dalam ruangan gereja, yang ada di pelataran dan juga yang ada di GSG, selamat Paskah bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada Paskah hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 11. Kita akan membaca secara bergantian. Kita mulai. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya.
Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Kita baca bersama ayatnya ke-11. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Sampai sedemikian jauh pembacaan. Yesus bangkit pada hari ketiga, itu yang menjadi tema bagi kita pada Minggu Paskah yang pertama hari ini. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Coba kita membayangkan ada seseorang yang menerima kabar bahwa orang yang sangat dikasihinya sudah meninggal dunia. Tentu ada rasa duka mendengar berita itu. Emosinya, perasaannya pasti tergoncangkan di situ. Tapi 3 hari kemudian dia mendengar berita orang yang dikasihinya yang telah meninggal itu hidup kembali. Gimana kira-kira mendengar berita itu? Apakah orang yang mendengar berita itu percaya? Saya yakin dia tidak akan percaya. Dia sulit untuk bisa menerima berita orang yang sudah dikasihinya yang meninggal itu hidup kembali. Tentu itu hal yang mustahil. Tapi itulah yang terjadi pada Yesus. Dia telah mati dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Peristiwa bangkitan Yesus ini banyak orang yang meragukannya. Menganggap bahwa berita Paskah, berita tentang Yesus yang bangkit itu hanya dongeng, hanya omon-omon, hanya sekedar menyenangkan hati. Tetapi dalam pembacaan kita hari ini memberikan pengertian yang baru dalam memaknai tentang kebangkitan Kristus. Kristus yang telah bangkit. Dari pembacaan ini Paulus dengan tegas mengatakan Kristus mati karena dosa-dosa kita. Dia mati. Bukan sekedar mati. Bahkan dikatakan itu juga yang kita ikrarkan dalam pengakuan iman kita. Ia dikuburkan. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadi mau mengatakan mati, dikuburkan dan kemudian bangkit pada hari ketiga, itu mau mengatakan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga itu bukan selingan, bukan sekedar cerita tambahan, bukan sekedar intermezzo. Tapi mau mengatakan
kebangkitan Kristus itulah yang menjadi inti, menjadi pusat dari iman percaya kekristenan kita. Tanpa kebangkitan, cerita tentang salib hanya punya makna kematian yang tragis. Tanpa kebangkitan, maka iman percaya kita akan sia-sia. Tapi yang benar, Kristus itu yang telah mati dan telah dikuburkan. Kemudian pada hari yang ketiga, Dia benar-benar telah bangkit. Dengan kebangkitan Yesus itu mau menunjukkan kuasa kematian itu tidak mampu menahan Yesus dalam kubur. Dosa sudah dikalahkan. Maut tidak berkuasa lagi atas diri Yesus. Bahkan hal yang menjadi sukacita bagi kita, keselamatan itu sudah menjadi satu kenyataan. Jadi keselamatan itu bukan sekedar angan-angan lagi, bukan cerita teori lagi, tapi melalui peristiwa kebangkitan Yesus dari kematiannya, itu mau menunjukkan itu adalah peristiwa yang nyata. Dengan demikian, keselamatan kita adalah keselamatan yang nyata. Selanjutnya, Paulus menegaskan, menyebut banyak saksi mengenai Yesus yang telah bangkit itu. Katakan Kefas atau Petrus, kemudian ada 12 murid, kemudian ada lebih dari 500 orang, kemudian ada Yakobus, bahkan dikatakan dalam pembacaan ini, Paulus sendiri yang menjadi saksi akan kebangkitan Yesus. Dalam satu pengadilan, mungkin Pak Syantori bisa membantu. Semakin banyak saksi dalam satu persidangan, maka itu akan semakin menguatkan tentang kebenaran itu. Walaupun dalam pengadilan kita minimal 2 alat bukti sudah cukup, tetapi semakin banyak saksi itu semakin menguatkan berita tentang kebenaran itu. Jadi mau menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus itu bukan sekedar dongeng atau mitos, tetapi kebangkitan Yesus adalah satu peristiwa yang nyata. Itu adalah fakta yang disaksikan oleh banyak orang. Dengan demikian, yang menjadi inti dari iman percaya kita tadi, berita Injil itu tentang kebangkitan Kristus itu bukan sekedar perasaan, bukan sekedar yang bersifat emosi, bukan yang didasarkan pada mitos atau dongeng, tetapi iman percaya kita itu, Yesus yang telah bangkit itu, yang menjadi dasar iman percaya kita, itu adalah fakta kebenaran yang tidak dapat disangkal. Selanjutnya, Bapak Ibu, Paulus berkata, ia dahulu adalah seorang penganiaya jemaat Allah. Tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang telah bangkit itu, ia mengalami perubahan total. Dari penganiaya jemaat Allah, setelah mengalami perjumpaan dengan
Kristus yang telah bangkit itu, dia sekarang menjadi pemberita tentang Kristus yang telah bangkit. Jadi mau mengatakan kepada kita, kebangkitan, peristiwa kebangkitan itu, berita tentang kebangkitan itu bukan hanya berita tentang kuasa masa lalu, tapi itu juga berita tentang kuasa yang terus berlangsung hingga saat sekarang ini, sampai Maranatha. Kuasa yang dapat mengubah hidup ini. Jadi mau mengatakan, kebangkitan Yesus mengubahkan hidup seseorang. Orang yang percaya kepada Kristus yang telah bangkit, dia akan mengalami kebangkitan dan bangkit dari rasa putus asa, dari perasaan yang kehilangan pengharapan, mengalami perubahan dari pola hidup yang lama menjadi hidup yang baru, dari pola hidup yang dipenuhi dengan ketakutan, kini berubah menjadi hidup yang senantiasa dipenuhi dengan keberanian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan demikian mau menyadarkan kepada kita, kebangkitan Kristus itu memberikan makna yang besar bagi hidup kita. Dalam segala situasi yang bagaimanapun sulitnya, bahkan dari tengah-tengah kegelapan kubur itu sendiri, Allah mampu mengubah itu. Mengubah dari yang mati menjadi hidup, dari yang gelap menjadi terang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kalau kepada kita ditanya kira-kira bagaimana cara kita untuk mengusir hal yang gelap? Bisakah kita mengusir yang gelap itu? Kalau kita berusaha mengusir yang gelap itu akan sia-sia, kita akan capek sendiri. Cara yang terbaik untuk mengusir gelap adalah dengan menghadirkan terang. Di tengah gelap, Bapak mau pakai kacamata canggih dengan segalanya, itu akan membutuhkan biaya yang mahal. Untuk bisa melihat di dalam tempat yang gelap tadi, supaya bisa terlihat dengan jelas, nyalakanlah terang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Kristus yang bangkit itu, dalam pemberitaannya dia berkata, akulah terang. Jadi terang itu sudah datang. Karena itu, perkenankanlah terang itu mengusir yang gelap. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi begitu takut di dalam kegelapan tentang masa depan hidup kita. Kegelapan tentang masa depan anak cucu kita. Terang itu telah tersedia. Memang kuasa kebangkitan itu akan menolong kita untuk di dalam kegelapan memperoleh terang sehingga kita dapat melihat dengan jelas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, untuk para lansia mungkin ini sering terjadi.
Atau jangan-jangan kita pernah mengalami. Pernah kan kita mengalami kepanikan waktu mau mencari kacamata? Cari ke kamar, cari di meja, cari di mana, di ruang tamu, enggak ketemu. Udah tanya semua sama orang yang ada di rumah itu. Tidak ada yang bisa tahu di mana. Biasanya kondisi seperti itu yang lansia ini makin emosi. Dia akan katakan kira-kira bagaimana? Siapa yang mindahkan kacamataku ini? Kan begitu. Dengan nada marah, dengan nada kesal. Lalu datanglah pahupunya yang kecil. Pung, pegang dulu telingamu, Pung. Pegang dulu kupingmu, Pung. Kemudian si lansia tadi orang itu pegang telinganya. Tersentuhnya lah gagang kacamatanya. Di manakah kacamatanya itu? Sudah terpakai sendiri. Tapi dia merasa kehilangan. Kacamatanya lengket di sini, tapi dia merasa hilang. Dalam kondisi merasa kehilangan itu dia marah-marah. Bapak Ibu, walaupun saya sebut ini tadi agak kalangan lansia saja umumnya. Tapi bukan hanya kalangan lansia yang seperti itu. Yang masih muda-muda pun sekarang sudah mulai mengalami seperti itu. Kalau dulu yang beruban itu kalangan itu pasti udah otomatis lansia. Sekarang umur 40-an pun udah mulai beruban. Umur 40 pun udah mulai lupa-lupa pikun. Tapi sungguh luar biasa. Ada yang tidak bisa lupa sampai umur 70-80. Dia masih bisa bedakan antara uang 100.000 dengan uang 20.000. Ada dari antara kita ini yang bisa lupa perbedaan antara uang 100.000 dengan uang 20.000? Kurasa belum ada ya. Masih hal itu luar kepala, itu terekam dengan bagus itu. Nah, inilah gambaran ketika kita dalam hidup ini merasa kehilangan. Walaupun sebenarnya yang kita anggap hilang itu ada di sekitar kita. Demikian jugalah Kristus yang telah bangkit itu. Dia senantiasa berada dekat dengan kita. Dia senantiasa hadir dalam hidup kita. Tapi ada kalanya ketika permasalahan datang, kita merasa dia tidak berada dekat kita. Kita merasa dia jauh dari kita. Dan para murid juga rupanya mengalami hal yang sama. Mereka berkata, Yesus sudah mati, semuanya sudah berakhir. Padahal kenyataannya, Yesus sudah bangkit. Jadi boleh dikatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hidup kita, sering kita merasa kehilangan. Kita merasa bahwa Tuhan itu tidak bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak hadir dalam hidup kita. Sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah tidak bekerja. Tapi yang sering terjadi, kita belum mampu
untuk melihat apa yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yesus sudah memberitahukan kepada para murid bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Bahkan ketika para perempuan pergi ke kubur itu, mereka pergi bukan karena diingatkan oleh apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka pergi ke kuburan itu karena rasa sedih, rasa duka. Bukan karena mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia akan bangkit. Yesus telah bangkit. Para perempuan itu telah memberitahukan kepada para murid lainnya. Tapi para murid lain itu mengatakan, omong kosong. Para perempuan itu sudah mengatakan, Yesus sudah bangkit. Tapi para murid belum dapat melihat. Mereka belum bisa melihat bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, melalui peristiwa Paskah, melalui kebangkitan Yesus mau mengatakan, Tuhan sudah menang. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan kuasa dosa. Dan dia telah menghadirkan keselamatan itu. Karena itu bagi kita, ketika menjalani hidup ini dalam terasa gelap, terasa harapan kita hilang, Tuhan berkata, sesungguhnya harapanmu itu bukanlah hilang. Tetapi engkau belum dapat melihat dengan sungguh harapan yang telah disediakan oleh Tuhan Allah. Tentang masa depan anak cucumu, sesungguhnya Allah telah mempersiapkan di sana. Tetapi kita sering belum mampu untuk melihatnya. Itu sebabnya belajar dari seorang pedagang yang berjualan. Walaupun belum pasti berapa untungnya, tapi setiap pagi dia sudah buka jualan. Karena dia tahu pasti akan datang pembeli. Kalau para pegawai yang tiap bulan terima gaji, kojo tak kojo gajinya sama saja. Tapi para pedagang kalau dia tutup, tidak berjualan, tidak ada keuntungan. Tapi walaupun belum ada kepastian tentang keuntungan itu, dia memiliki keyakinan. Rezeki pasti datang. Karena itu biarlah Kristus yang telah bangkit ini senantiasa memberikan semangat bagi kita dalam menjalani hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Kami boleh bersuka cita karena Kristus Tuhan Juru Selamat kami telah bangkit. Biarlah kebangkitannya itu memberikan semangat yang baru bagi kami. Memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Sehingga di setiap pergumulan yang kami alami, yang kami jalani dalam hidup kami ini, kami boleh senantiasa memperoleh kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Jagaku, tak usah ku bimbang.
Tuhan, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Amin. Mari kita berikan persembahan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana
dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku bahagia.
Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami sujud memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah berkenan membuat kami berpengharapan yang baru dalam kebangkitan anak-Mu dari antara orang mati. Kami sangat bersuka cita karena Tuhan dan Juru Selamat kami telah menaklukkan kematian dan maut, sehingga kami jadi yakin bahwa maut tidak lagi berkuasa atas hidup kami. Karena Tuhan yang sudah bangkit dari kematian itu akan menjemput kami dari dalam kuburan dan memasukkan kami ke dalam kerajaan-Mu untuk menikmati hidup yang kekal. Oleh sebab itu kami memanjatkan puji dan syukur kami kepadamu. Dan biarlah sepanjang hidup ini kami memasyurkan dan memuliakan kasih setia-Mu. Namun kami sadar bahwa kami tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menentukan arah perjalanan hidup kami kepadamu, karena musuh-musuh kami tidak akan membiarkan kami. Karena kami lemah dan mudah tergelincir dalam jurang-jurang nafsu dan kesenangan dunia ini. Karena itu ya Tuhan Allah Bapa kami, jangan tinggalkan kami, tetapi bawalah kami kepadamu, supaya kami boleh tinggal di bawah hadirat-Mu sepanjang umur kami. Supaya di bawah naungan pemeliharaan dan pengaturan-Mu, musuh kami tidak dapat mencelakakan kami. Kami juga memohon pemeliharaan dan perlindungan-Mu untuk semua orang yang memanggil nama-Mu, yang diombang-ambingkan keraguan-raguan, sehingga mereka menjadi permainan dari hal-hal yang duniawi. Terangi dan pimpinlah hati dan pikiran mereka kepadamu, supaya mereka menyesali penyimpangan-penyimpangannya dengan hati yang terbuka, dengan ikhlas menerima keselamatan yang kekal, yang telah Engkau sediakan melalui anak-Mu bagi semua orang yang percaya kepadanya di dalam kematiannya dan dimeteraikan dalam kebangkitannya. Terangi dan lindungilah gereja dan semua Injil keselamatan yang diberitakan ke seluruh isi dunia ini, supaya semua orang yang mendengar dan datang kepadamu turut beroleh sukacita yang Engkau berikan. Berilah ketabahan dan kesabaran kepada semua penginjil, agar dengan lemah lembut dan hati yang sabar mengajak dan mengajar orang untuk mengenal-Mu, supaya bertambah pengertian dan pemahaman dunia akan kasih anugerah-Mu di dalam kematian dan kebangkitan-Mu, oleh kasih Allah Bapa di dalam Anak-Nya, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai dan sukacita yang dari Kristus. Beritakanlah Kristus yang telah bangkit. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat Paskah bagi kita semuanya.